Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami di sini akan mempraktekkan hasil menganalisis hasil penelusuran informasi mengenai pembuatan dan dampak suatu produk dari makromolekul styrofoam. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama, perkenalkan nama saya Alian Tasya. Perkenalkan nama saya Fatira Fidra Zain. Perkenalkan nama saya Ahmad Gawe. Perkenalkan saya Fadil Manik Siraja. Kami dari kelas 12 MIPA 1. Sebelum itu kita harus tahu apa itu makromolekul. Makromolekul adalah molekul raksasa yang rantai sangat panjang yang tersusun dari molekul-molekul sederhana atau monomer. Senyawa yang termasuk makromolekul adalah polimer dan biomolekul atau karbohidrat, protein, dan lemak. Sekian styrofoam. Styrofoam atau plastik busa masih tergolong keluarga plastik. Bahan dasar styrofoam adalah polisterin, suatu plastik yang sangat ringan, kaku, tembus cahaya, dan murah tetapi cepat rapuh. Karena kelemahannya tersebut, polisterin dicampur dengan seng dan senyawa butadium. Pembuatan dan dampak styrofoam. Proses pembuatan styrofoam atau foamed polisterin atau FPS yang ringan dan praktis ini masuk dalam kategori jenis plastik. Styrofoam dibuat dari monomer stearin melalui polimerisasi suspensi pada tekanan dan suhu tertentu. Selanjutnya dilakukan pemanasan untuk melakukan desain dan menguapkan sisa blowing agent. Bahan dasar yang digunakan adalah 90-95% polisterin dan 5-10% gas seperti N-butana atau N-petana. Polisterin yang berciri khas ringan, kaku, tembus cahaya, rapuh, dan murah. Bahan yang lebih dikenal sebagai gabus ini memang praktis, ringan, relatif tahan bocor, dan bisa menjaga suhu makanan dengan baik. Inilah yang membuat bahan ini amat disukai dan banyak dipakai, termasuk dalam industri makanan instan. Namun bahan ini sebenarnya tak kalah berbahaya dengan plastik. Karena sifatnya yang rapuh, maka polisterin dicampur seng dan senyawa butadium. Hal ini menyebabkan polisterin kehilangan sifat jernihnya dan berubah warna menjadi putih susu. Kemudian untuk kelenturannya ditambahkan zat plastiker seperti DOP, BHT. Kandungan zat pada proses terakhir inilah menurut penelitian kimia LIPI dapat memicu timbulnya kanker dan penurunnya daya pikir anak. Kemudian proses pembuatannya ditiup dengan blowing agent yaitu gas CFC sehingga membentuk foam plastik busa yang mudah terurai menjadi struktur sel-sel kecil. Merupakan hasil proses peniupan tersebut. CFC merupakan senyawa yang disebut sebagai penyebab timbulnya lubang ozon di planet bumi. Setelah itu, styrofoam sangat marak digunakan. Styrofoam umumnya memiliki warna putih dan terlihat cerah. Bentuknya juga simpel dan ringan. Styrofoam yang dibuat dari copolymer stearin ini menjadi pilihan bisnis pangan karena mampu mencegah kebocoran dan tetap mempertahankan bentuknya saat dipegang. Selain itu, bahan tersebut juga mampu mempertahankan panas dan dingin tetapi tetap nyaman dipegang. Dalam industri, styrofoam sering digunakan sebagai bahan insulasi. Bahan ini memang bisa menahan suhu sehingga benda di dalam tetap dingin atau hangat. Bentuknya yang ringan menjadikan styrofoam mudah dibawa. Makanan yang disimpan di sana juga tetap segar dan utuh. Tidak hanya itu, alasan dipilihnya styrofoam sebagai bahan pembungkus makanan terlebih karena biaya pengemasannya sangat murah. Dengan segala kelebihannya, itulah maka styrofoam selalu menjadi pilihan bagi para pedagang untuk membungkus makanan. Praktis, nyaman, ringan, dan ekonomis merupakan alasan mengapa orang tertarik menggunakan styrofoam. Dampak negatif dari styrofoam. Styrofoam berbahaya bagi kesehatan apabila digunakan secara terus-menerus dalam jangka panjang. Bahaya styrofoam berasal dari kontaminasi styrena ke dalam makanan, terutama makanan panas dan berkuah. Perpindahan zat kimia ini didasari beberapa faktor, diantaranya suhu makanan, lama kontak makanan dengan makanan, dan tingginya lemak makanan. Apabila styrofoam digunakan sebagai wadah makanan dalam keadaan panas, maka perpindahan styrena ke dalam makanan akan semakin mudah dan sangat cepat. Lamanya kontak makanan dengan styrofoam juga berbahaya bagi kesehatan karena zat styrena yang melekat pada makanan akan memicu penyakit berbahaya. Tingginya kandungan lemak akan menyebabkan kontaminasi styrena lebih banyak dibandingkan dengan makanan lemaknya yang sedikit. Walaupun demikian, baik makanan lemak bertinggi maupun rendah apabila sudah terkontaminasi dengan zat styrena akan berbahaya bagi kesehatan. Saya tidak bisa membayangkan apabila styrofoam digunakan untuk makanan pedas, berlemak, serta berkuah. Misalnya kopi, maka zat styrena tersebut akan lebih cepat berimigrasi ke kopi dan minuman itu ketika berkonsumsi maka entah apa yang terjadi. Oleh karena itu, hindari penggunaan styrofoam untuk makanan dalam keadaan panas. Styrofoam disebabkan oleh perpindahan zat kimia yang ada di dalam styrofoam ke makanan atau minuman yang dikonsumsi. Di samping dapat memicu tumbuhnya sel kanker, zat styrena juga berpotensi menyebabkan insomnia,
sakit kepala, sakit ginjal, gangguan pada sistem saraf, mempercepat detak jantung, meningkatkan risiko leukemia dan limfomia, mengganggu siklus menstruasi, serta dapat menghambat perkembangan dan pertumbuhan janin, bahkan menyebabkan cacat pada bayi. Akan tetapi, gangguan kesehatan tersebut masih bisa dicegah dengan tidak menggunakan styrofoam secara berulang atau digunakan hanya untuk sekali pakai. Hindari penggunaan styrofoam untuk makanan panas, hindari kontak langsung dengan styrofoam, menggunakan kertas nasi sebagai alas terhadap styrofoam, serta menghindari penggunaan styrofoam pada makanan berminyak dan berlemak. Bisa kita lihat contoh gambar styrofoam seperti di atas. Saran dan kesimpulan. Melihat dari banyaknya bahaya di balik penggunaan styrofoam, tentu saja kita setuju bahwa wadah ini bukan lagi pilihan tempat untuk kemasan pangan, terutama makanan panas dan basah. Padahal Badan Kesehatan Dunia (WHO) sejak lama Padahal Badan Kesehatan Dunia (WHO) sejak lama melarang penggunaan styrofoam untuk kemasan pangan karena akan berdampak buruk bagi kesehatan. Namun masih banyak negara yang belum menyadari terhadap bahayanya yang ditimbulkan dari zat stirena apabila masuk ke dalam tubuh, sehingga mereka masih menggunakan sebagai wadah makanan. Salah satu contohnya adalah negara Indonesia. Serta menghindari penggunaan styrofoam pada makanan berminyak dan berlemak. Bisa kita lihat contoh gambar styrofoam seperti di atas. Saran dan kesimpulan. Melihat dari banyaknya bahaya di balik penggunaan styrofoam, tentu saja kita setuju bahwa wadah ini bukan lagi pilihan tempat untuk kemasan pangan, terutama makanan panas dan basah. Padahal Badan Kesehatan Dunia (WHO) sejak lama Padahal Badan Kesehatan Dunia (WHO) sejak lama melarang penggunaan styrofoam untuk kemasan pangan karena akan berdampak buruk bagi kesehatan. Namun masih banyak negara yang belum menyadari terhadap bahayanya yang ditimbulkan dari zat stirena apabila masuk ke dalam tubuh, sehingga mereka masih menggunakan sebagai wadah makanan. Salah satu contohnya adalah negara Indonesia. Lalu kemasan apa yang aman dan dapat dijadikan alternatif untuk tempat makanan? Berikut adalah jenis tempat makanan atau minuman yang aman digunakan sebagai alternatif pengganti styrofoam, yaitu tempat makan berbahan kaca, plastik yang tidak mengandung polistirena, kayu, tembikar, stainless steel, keramik, dan sebagainya yang bisa digunakan berulang kali. Maka dari itu, hindarilah penggunaan styrofoam apabila menggunakan makanan atau minuman panas. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih banyak, Pak Mat.